Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jonggreng. Video kali ini saya kedatangan HP Xiaomi Redmi Note 8 masuk dalam keadaan hidup tetapi tidak mau membaca kartu SIM. Kadang mau membaca kartu SIM tapi tidak ada sinyal. Kemudian untuk WiFi juga bermasalah. Kita cek ini, kita buka pengaturan WiFi, kita coba nyalakan. Sekilas dia terlihat seperti hidup WiFi-nya ya, tetapi tidak mau mendeteksi WiFi. Di counter saya ini ada WiFi-nya, tapi ini tidak terdeteksi. Jadi masalahnya itu kartu SIM tidak mau terbaca, kadang terbaca tapi nggak ada sinyal. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita coba cek di pengaturan. Di sini versi pita basis tidak diketahui. Ini artinya base band-nya tidak ada ya. Ini ada tulisan versi pita basis tidak diketahui. Kemudian yang akan kita cek lagi adalah masuk telepon. Bintang pagar 06 pagar. IMEI ada tapi baseband kosong. Kemudian kartunya ini tidak terbaca. Ini coba kita lepas kartunya. Ya, ada kartu Indosat sama Telkomsel. Ini kita taruh. Kita coba pakai kartu saya. Ini kartu saya ya, Indosat sama Axis. Coba kita pasang di sini. Dia tetap tidak terdeteksi ya. Seolah-olah tidak ada kartu SIM, padahal ini sudah kita pasang ya. Tidak ada kartu SIM terbaca, otomatis di sini tidak ada sinyal. IMEI aman, baseband tidak diketahui, WiFi-nya dinyalakan bisa, tetapi tidak bisa mendeteksi WiFi di sekitar. Itu permasalahannya ya. Oke, langsung saja kita akan coba bongkar HP-nya. Kita lepas kartu SIM. Kalau kita perhatikan ini backdoor-nya ini sudah pernah dibuka ya, limnya sampai berantakan seperti ini. Akan kita bongkar perlahan menggunakan blower. Untuk gunakan blower settingan panasnya itu 220, anginnya 110. Kita blower secara perlahan. Ini dia. Backdoornya sudah terangkat ya. Ini warnanya memang rusak, dilepas jadi tambah rusak seperti ini ya, karena bekas sudah dilem ulang. Tinggal kita bongkar bagian mesin. Ini dia penampakan mesinnya. Walaupun backdoornya sudah pernah dibongkar, ini kemungkinan ganti baterai, tetapi untuk bagian mesin sepertinya belum pernah diservis ya, masih utuh seperti ini. Kembali ke permasalahan awal bahwa HP ini tidak mau membaca kartu SIM, baseband-nya hilang, WiFi-nya bermasalah. Nah, biasanya untuk Redmi Note 8 ini dikarenakan ada sebuah IC yang bermasalah. Kita coba cek dulu di skema. Kita buka hardware solution Xiaomi Redmi Note 8, kita buka bagian komponen NAND. Kita lihat di sini ada sebuah IC. Di sini tertulis sebagai IC WTR dengan kode SDR660. IC ini berperan di bagian pengolahan sinyal ya. Bahkan ada yang menyebutnya ini adalah IC baseband juga. Jadi memang yang sering rusak itu di bagian SDR660 ini ya. Jadi tugas kita adalah, ini kan tertutup kaleng seperti ini. Kita nanti akan bongkar kalengnya, kemudian kita akan coba ganti IC ini, DR660. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita akan lepas kaleng ini. Ini harus sangat hati-hati karena PCB ini rawan kembung, HP Redmi Note 8 ini. Di sini saya akan lepas menggunakan blower. Settingan panasnya 360, anginnya itu 100. Ini suhu yang cukup ekstrim, jadi kita tidak menggunakan mikroskop. Kita lihat dengan mikroskop hasil pelepasan kalengnya seperti apa. Sepertinya aman ya. Cukup rapi ini. Tidak ada komponen yang rusak atau terangkat. Benar sekali, di sini kita lihat ada sebuah IC dengan kode SDR660. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah melepas IC SDR660 ini. Akan coba kita ganti. Kita kembali gunakan blower tanpa mikroskop. Settingan panasnya itu untuk melepas IC yang tidak dilem, saya gunakan settingan panas 380, kemudian anginnya 100. Tanpa kita kasih flux atau apapun ya, langsung kita blower, kemudian kita angkat IC-nya. Ini dia, IC-nya sudah terlepas dengan cukup rapi ya. Pelepasannya cukup bagus dengan settingan panas 380 dan anginnya 100. Walaupun cukup ekstrim ya, makanya saya nggak gunakan mikroskop. Berikutnya kita siapkan solder. Akan kita bersihkan sisa-sisa timah yang ada di PCB. Ini dia, soldernya sudah panas. Kita gunakan flux andalan merek Mekanik ya. Ini andalan saya, flux merek Mekanik.
Ini dia penampakan mesin setelah kita bersihkan timah-timah yang ada di PCB. Berikutnya akan kita coba ganti IC SDR660 ini. Saya tadi beli 1 unit ya. Jadi karena stok IC SDR660 saya habis, saya udah order di online tapi kelamaan. Kebetulan tadi saya mampir ke toko spare part, jadi sekalian saya ngambil ini IC SDR660 1 unit. Ya, saya hanya beli 1 unit. Semoga bisa berhasil. Kalau ternyata gagal, terpaksa videonya saya pending, jadi saya kerjakan lagi kalau IC saya sudah sampai. Ini akan kita coba 1 unit IC SDR, apakah dia berfungsi atau tidak. Kita lihat ini ya, IC penggantinya sama SDR660. IC yang baru sudah ada kaki-kakinya, kita kasih flux seperti ini. Kemudian kita blower. Udah cukup, tinggal kita pasang ke mesin. Posisinya jangan sampai salah ya, kita baca dari pola kakinya udah terlihat. Ini posisinya seperti ini ya. Dan kita blower dengan settingan panas itu 380, anginnya 50. Kita blower perlahan. Kalau kita geser dia kembali ke posisinya, artinya dia sudah presisi ya. Berikutnya tinggal kita dinginkan, kemudian kita akan coba rangkai ke mesin. Ini dia, mesin sudah kita pasang. Ini penutup mesin kita pasang. Kan coba kita nyalakan. Ini harus nyala ya, karena kalau gagal fatal itu bisa menyebabkan HP menjadi mati total. Ini akan kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bergetar, masih mau menyala ya. Minimal itu bisa nyala dulu. Kita akan tunggu dia sampai ke menu, kemudian kita akan tes kartu SIM apakah dia sudah terbaca atau belum. Baik, ini sudah menyala, tapi belum kita pasang kartu SIM. Saya penasaran, saya coba cek dulu di bagian baseband apakah sudah ada. Alhamdulillah baseband sudah ada. Ini kita perjelas ya. Tadi di awal itu baseband atau versi pita basis itu tidak diketahui. Ini sudah ada versi pita basisnya. Kemudian kita cek lagi bagian WiFi. Kita coba pencarian WiFi sudah muncul, Unrussell sudah muncul. Itu ada 4 WiFi terdeteksi semua. Sepertinya berhasil ya. Coba kita pasang kartu SIM. Pasang kartu SIM. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, kartu SIM terbaca. Muncul sinyal 4G. Mantap. Baru satu ini muncul sinyal 4G-nya. Kita tunggu dulu. SIM satunya belum keluar sinyal. SMS masuk, SIM 2 pun keluar sinyal. Mantap, mantap, mantap. Ya, kita lihat ya. Kita perjelas itu 2 kartu muncul sinyal semua, satunya 4G. Oke, saatnya kita tes cek pulsa dan internet. Kita coba masuk telepon, kita cek pulsa bintang 1 2 3 pagar. Kita cek. Ya, cek pulsa masuk. Pulsa saya masih 10.300. Mantap. Kemudian kita akan coba aktifkan data seluler. Ini menggunakan kartu saya, akan saya gunakan internet Indosat karena saya punya internet di Indosat. 4G keluar. Kita coba buka YouTube. Waduh, YouTube-nya di pola, guys. Jangan buka YouTube, YouTube-nya di pola. Kita buka Google Chrome. Google Chrome-nya di pola juga. Waduh, ini udah mulai masuk ini. Internet udah jalan ya. Kita nggak bisa
Pencarian, oh ini Mi Browser dipola semua. Terima kasih, aplikasinya dipola semua. Oh, Play Store nggak dipola. Oke. Wah, WA sudah baru masuk, pembaruan sistem udah masuk, fix internet sudah jalan. Ya, ini Play Store jalan, WA tadi juga masuk, wah itu WhatsApp banyak sekali ya. Oke, cek pulsa, jadi internet jalan. Masalah sudah selesai. Berarti benar prediksi kita. Ini kita ganti tadi IC-nya ini ya. SDR 660. Kita beli 1 unit. Alhamdulillah tested. Jadi itu harus sangat hati-hati ya. Dalam membuka kalengnya juga hati-hati. Dalam eksekusi IC-nya juga hati-hati. Karena kalau sampai mesinnya kepanasan, dia itu bisa kembung, HP-nya menjadi mati total. Atau nggak bisa diperbaiki sama sekali ya. Alhamdulillah kali ini kita berhasil ya. Ini nanti tinggal kita rapikan backdoor-nya. Kemudian kita kembalikan ke user. Jika video ini dirasa bermanfaat, tekan tombol like. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.